Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Heru Iqbal di channel YouTube Heru Iqbal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang cukup kekinian, yaitu bagaimana kita membangun solusi Edge dengan menggunakan HVMQ Edge and HiNet Live Panel. Untuk itu, kita sebelum melanjutkan bahasan kali ini, kita akan mengenal lebih dahulu apa itu HVMQ Edge, apa itu HiNet Live Panel, dan apa itu OPC UA. HVMQ Edge merupakan sebuah software gateway yang sifatnya open source, di mana HVMQ Edge ini dioptimasikan untuk MQTT router yang terintegrasi dengan data Modbus OPC UA atau data yang custom. Jadi secara gampangnya kita punya data OPC UA, biasanya untuk mendapatkan informasi dari data informasi UA kita menggunakan protokol OPC UA. Atau kalau kita ingin tahu data Modbus, maka kita harus menggunakan Modbus protokol sebagai request responnya. Nah, HVMQ Edge ini menjembatani hal itu. Jadi kita tahunya cuma MQTT. Jadi kita tinggal subscribe topik yang sudah kita buat, nanti datanya berasal dari data Modbus atau data dari OPC UA. Seperti itu. Kemudian HiNet Live Panel sendiri adalah sebuah desktop window yang fungsinya sebagai dashboard untuk menampilkan data dari power meter, gas meter, ataupun dari sensor-sensor ke dalam sebuah panel window. Dikembangkan oleh Heru Iqbal sejak tahun 2013. Jadi HiNet Live Panel ini juga digunakan untuk program alarm, juga untuk machine learning program. Protokol yang sudah disupport oleh HiNet Live Panel ini adalah protokol Modbus TCP, ada MQTT, juga REST API. Nah, data dari device tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah IO variable. Dari IO variable inilah kemudian data ditampilkan ke dalam sebuah window. Karena HiNet Live Panel ini adalah sebagai MQTT dashboard, maka sangat cocok jika dijadikan dashboard untuk mengampilkan informasi yang didapat dari HVMQ Edge. Lalu OPC UI adalah sebuah protokol juga ya. Fungsinya dia seperti ini. Jadi ada yang namanya OPC UA server, yang mana dia fungsinya menjembatani antara factory floor yang sifatnya seperti protokol Ethernet IP atau Modbus. Lalu device ini outputnya adalah OPC UA. Jadi SCADA, MES atau ERP itu nggak perlu ngerti protokol device ya, karena sudah dikonversi ke dalam OPC UA ini. Nah, untuk itu kalau device-nya mau digunakan, dia harus dicentang dulu nih. Centang dulu, contohnya untuk di tiap Siemens dia harus dicentang dulu supaya dia bisa berfungsi sebagai OPC UI server. Jadi secara topologi kita bisa lihat di sini ada sebuah OPC UI server. Lalu di sini ada sebuah industrial mini PC atau komputer dengan lengkap dengan displaynya. Nah, supaya si komputer ini bisa berkomunikasi dengan device ini, maka dibutuhkan sebuah protokol yang namanya OPC UA. Nah, dengan adanya HVMQ Edge, maka program seperti HiNet Live Panel tidak perlu lagi menggunakan library OPC UA, tapi dia cukup tahu MQTT saja, maka data yang ada di OPC UA server akan ditransfer atau dikirim ke HiNet Live Panel untuk ditampilkan. Seperti itu. Nah, untuk itu saya akan segera mulai dengan live demo, di mana di sini ada OPC UA server, ada HVMQ Edge, dan ada aplikasi untuk menampilkan data dari OPC UA tersebut lewat MQTT topik. Nah, dalam hal ini saya akan menggunakan device simulator dari POSIS, yaitu POSIS OPC UA server. proses OPC UA simulation server ini memiliki sebuah data simulasi. Di sini ada counter,
ada sinusoid, square, sawtooth, triangle yang diupdate refreshnya setiap 200 microsecond. Jadi dalam 1 detik dia akan melakukan update sebanyak 5 kali ya. Karena 1 detik itu 1000 microsecond, maka kalau 200 microsecond dia akan mengupdate 5 kali. Nah, untuk supaya kita bisa dapatkan informasi dari data yang ada di sini, maka kita membutuhkan sebuah protokol. Nah, untuk membaca si ini OPC-UA ini, kita protokolnya adalah menggunakan OPC-UA. Namun karena Live Panel tidak semua aplikasi bisa mengakses OPC-UA, maka dibutuhkan sebuah gateway yang namanya HVM key tadi. Untuk itu kita harus setup dan download dulu HVM key-nya di situs yang ada. Di sini ada openhvmkey.com. Kita akan buka. Nah, di sini ada download. Kita tinggal download HVM key-nya yang versi terbaru, yaitu tinggal ini. Setelah kita download, maka file tersebut akan dalam bentuk zip file, lalu kita taruh dalam local folder. Di sini sudah ada filenya, HVM key zip. Lalu kita ekstrak filenya. Kita bisa lihat isinya, sehingga kita tinggal ekstrak saja filenya ke dalam folder lokal. Setelah saya download, maka kita akan jalankan dengan mengklik bin, lalu run. Select run administrator. Run, jalan. Seperti ini. Started. Lalu di jalan. Sekarang kita akan buka UI-nya. Kita akan buka UI-nya dengan cara mengakses HTTP localhost 8080. Ini sudah kita buka. Nah, di sini kita tinggal masukkan username dan password. Di sini di default passwordnya adalah admin dengan password HVM key. Nah, di sini awalnya welcome, lalu kita from device to HVM key edge. Kita bisa mulai dengan memasukkan protokol yang akan kita mau. Dalam hal ini kita akan menggunakan OPC-UA, create new adapter, lalu kita masukkan identifier, kita sebut saja dengan proses, lalu kita masukkan URI-nya. Di sini kalau kita lihat OPC, alamatnya di sini ya, OPC, TCP dan sebagainya. Maka kita tinggal akses seperti ini. Kemudian security-nya di sini kita samakan. Kalau kita lihat ini non, tidak menggunakan security-nya non saja. Juga untuk autentifikasinya juga tidak ada ya, tidak perlu pakai username atau password. Setelah itu kita tinggal masukkan subscription. Di sini adalah kita ada data yang akan kita baca. Dalam simulasi ini saya akan menggunakan data counter. Jadi kita copy, lalu kita masukkan ke sini sebagai item. Kita paste di sini. Dengan topiknya apa, kita akan masukkan sebagai proses counter. Quality of service-nya kita bikin 0. Message expired intervalnya kita bikin 60 detik 1 menit. Lalu intervalnya adalah kita mengikuti saja dengan interval yang ada di simulasi ini, yaitu 200 microsecond. Jadi artinya setiap 1 detik dia akan 5 kali update. Lalu skew size-nya adalah 1, jadi dia hanya ada 1 aja. Kalau sudah,
maka kita akan create. Nanti di sini akan tampil protokol proses OPC, statusnya masih disconnect. Nah, sudah connect. Kita bisa lihat di sini di session. Di sini ada session dengan nama HPMQ Edge Process. Yang tadi kita tulis proses tadi, tulisnya di sini ya. Timeoutnya 1200, identifinya dan sebagainya. Oke, sudah sampai di sini maka kita bisa logout dan close web browser. Jadi kita bisa logout saja karena sudah selesai. Kita bisa logout-nya di sini, tinggal logout. Ya, itu yang settingan ke HPMQ Edge. Selanjutnya kita akan download dan run Honey Live Panel, di mana programnya ada di driver ini. Kita tinggal masuk ke Google Drive. Oke, kita sudah masuk ke Google Drive. Kita tinggal pilih download. Sini ada file, kita tinggal pilih download. Maka semua file yang ada di sini, ada API, server, dan sebagainya akan di-download ke dalam zip file. Selanjutnya, jika sudah jadi dalam bentuk zip file, maka kita tinggal letakkan file tersebut ke dalam sebuah local folder. Dalam hal ini saya akan taruh di Live Panel 2023. Ini sudah ada. Jadi sama persis ya dengan yang ada di Google Drive. Selanjutnya kita akan jalankan Live Panel dari local folder tadi. Close dulu. Nah, ini filenya Live Panel. Kita tinggal jalankan filenya. Oke, ini Live Panelnya sudah jalan. Selanjutnya kita akan setting koneksi ke HPMQ Edge dan subscribe MQTT topic. Untuk itu caranya adalah dengan edit panel, lalu kita pilih tag, kemudian kita open EU variable database, lalu pilih MQTT, lalu kita tentukan addressnya yaitu localhost, lalu kita tentukan topiknya, kita open, maka kita close lagi. Selesai. Oke, kita ikuti langkahnya. Pertama-tama kita edit panel, lalu kita pilih tag, kita open EU variable database. Di sini ada EU variable database. Kita pilih MQTT, lalu kita setting alamat daripada HPMQ Edge di 10 di localhost. Lalu kita klik save, maka kita sudah selesai. Lalu kita masukkan alamat yang tadi, process counter. Maka kalau kita open, dia akan menampilkan data dari si proses ini ya. Kita bisa lihat di simulasinya 7073. Oke, kalau sudah kita close, maka kita sudah bisa berhasil menghubungkan Live Panel dengan HPMQ Edge. Selanjutnya kita akan bikin EU variable. Di sini kita akan membuat sebuah EU variable dengan nama counter. Di sini kita bikin counter dan oke, kita akan coba. Kita bikin EU variable dengan nama counter. Lalu kita deskripsikan data counter dari proses OPC UA server. Lalu kita pilih MQTT-nya tadi. Karena dia bentuknya integer, maka kita masukkan. Dan di sini ada formula ya. Karena tadi kita lihat bahwa formatnya JSON, maka kita tinggal bikin value yang dimasukkan ke counter. Jadi artinya
data JSON value tadi, not value tadi akan disimpan ke variable counter. Kita bikin ini, save, maka kita sudah selesai membuat sebuah tag io variable. Dan selanjutnya kita akan membuat label panel, di mana kita create label, create new label, lalu kita masukkan captionnya, current counter, roboto, dan seterusnya. Kita akan ikuti langkahnya. Kita close dulu, lalu kita pilih label, create new label, lalu kita pilih current counter, ininya roboto 12, lalu di sini kita update ke sini. Nah, di sini kita sudah selesai current counter, lalu kita bikin tag label, create new label lagi, lalu kita pilih link, lalu kita upload. Oke, kita akan masukin lagi create new label, tandanya roboto juga 12, lalu kita pilih linknya, counter, update, lalu kita masukkan ke sini. Oke, next kita akan create tag item. Caranya kita pilih tag, lalu kita pilih filenya, lalu kita upload. Oke, sangat mudah. Kita pilih tag, lalu kita new text, counter, lalu kita tempelkan ke sini. Kita juga bisa ganti formatnya dengan roboto. Kita bikin left justify. Nah, di sini sudah. Dan nah, kita tinggal jalankan live panelnya. Maka dia akan menampilkan informasi yang didapat dari proses OPC UA. Kita bisa lihat. Oke, selanjutnya kita akan bikin widget indikator. Caranya dengan edit panel, lalu kita pilih widget indikator, pilih progress bar, lalu kita tempelkan, dan kita mulai. Kita pilih edit panel, pilih tag, lalu kita pilih widget indikator. Di sini kita enablekan, di sini kita pilih yang progress bar, pilih horizontal. Colornya mungkin kita bikin ini ya, ininya warnanya putih, ini, lalu kita bikin karena di maksimumnya 200. Udah selesai, kita tinggal drag and drop. Maka kalau kita jalankan, dia akan tampilkan indikator seperti ini. Ketika dia sampai 200, maka dia akan mentok ya. Selanjutnya kita akan bikin alarm warning. Itu dimana kita akan mengkondisikan jika dia counter itu mencapai 150, maka akan tampilkan sebuah alarm. Di sini kita akan bikin database io variable lagi untuk men-setting high counternya berapa. Kita akan bikin seperti itu ya. Kita klik edit panel, lalu kita di sini ada tag, kita open variable, lalu kita akan masukkan namanya high counter di sini. Ini batasan limit high.
kita bisa bikin di sini hanyalah 150. Bisa ditulis ya kalau misalnya nanti. Jadi nanti ketika dia 150 ke atas, maka dia akan bunyi. Kemudian kita akan bikin lagi new variable sebagai kondisional. Jadi, caranya gampang, kita bikin lagi create new is alarm. Kita tulis ini, yaitu batasan jika data melebihi high limit, high counter. Dalam hal ini kita pilih adalah boolean karena sifatnya true false, dimana counter kalau sudah lebih besar dari high counter maka dia akan menjadi true, gitu ya. Jadi kita punya data counter dari OPC UA, lalu high counter adalah batasan yang kita tentukan. Nah, jika dia melebihi counter itu melebihi batasan yang sudah kita tentukan, maka dia nilainya menjadi true. Udah selesai, kita close. Save and close. Maka yang kedua kita akan taruh variabel tadi is alarm ke dalam panel. Caranya gampang. Kita create new tag, kita pilih is alarm. Cuma ini jangan diconteng ya, jadi kita nggak usah ini, tidak ada di sini. Seterusnya kita akan bikin alarm image. Kita cari alarm image dengan buka web browser. Oke, kita udah buka web browser, kita akan pilih ini. Kita akan salin gambarnya. Lalu kita akan buka aplikasi Paint untuk menyalin data tersebut, gambar tersebut. Nah, ini kita bisa resize menjadi katakan 30 ya. Oke, kita akan save sebagai BMP dan taruh di live panel 2003. Kita bikin alarm. Nah, nanti alarm ini kita akan tampilkan. Di sini ada alarm. Kita taruh di sini. Filenya alarm. Kita bikin transparan. Kita lock ya. Jadilah ya. Jadi sekarang kalau kita jalankan, dia akan ada gambar alarm ini. Untuk itu dia harusnya tampil ketika kondisinya adalah 150. Untuk itu kita bikin dia tidak kelihatan. Oke, setelah itu kalau sudah kita copy, maka kita bikin event ya untuk menampilkan alarm tersebut. Caranya kita bikin event, yaitu if alarm is true. Kita bikin if alarm, dimana ketika is alarm kondisinya sama dengan true, maka action plan-nya adalah tampilkan gambar sirene. Kita akan show image. Jadi ketika dia mencapai angka 150, maka dia akan menampilkan gambar alarm. Ya, seperti ini. Jadi kita tahu bahwa ini statusnya alarm. Dan ketika dia sudah kembali normal, 0, maka dia hilang. Itu adalah contohnya. Selanjutnya kita akan bikin alarm sound, di mana kita akan cari lagi melalui Google suara alarm. Kita akan cari alarm web free download. Nah, di sini ada download free alarm. Kita tinggal cari mana suara yang mungkin cocok.
Nah, mungkin kita pakai yang ini aja ya. Ada banyak pilihan. Klasik. Critical mungkin tinggal pilih yang mana yang mau. Untuk itu kita akan bikin download yang ini. Yang ini aja klasik ya. Download. Kalau sudah di download, maka filenya kita letakkan di halaman itu. Kita tinggalkan, lalu kita taruh di Live Panel 2003. Setelah datanya kita copy, maka kita akan bikin alarm. Kita klik kanan, edit panel, lalu kita pilih tag, create new tag. Kalau nggak ada, kita in variable. Di sini kita bikin alarm WAV. Sifatnya namanya boolean. Kita namakan tadi filenya adalah kita copy WAV, save. Nah, nanti kalau ketika untuk membunyikan alarm, kita tinggal tambahkan lagi, yaitu event. Jika dia ada alarm, maka dia akan bunyikan alarm. Filenya belum kita download. Kita tag dulu ya, tadi lupa. Alarm web ini tidak usah ditampilkan. Nah, di sini kita tinggal action plan. Di sini kita bunyikan alarm dengan cara play. Nah, bagaimana mematikannya? Kita bikin lagi if not alarm. Jadi ketika variabel alarm itu false, maka kita bikin lagi matikan suara alarm, yaitu alarm web kita bikin stop. Maka kalau ini kita jalankan, ketika datanya berbunyi di atas 150, selain dia akan menampilkan gambar, dia juga akan menampilkan suara alarm. Kita lihat, kita tunggu. Terus 50 ya, siap-siap. Nah, ini kan. Oke. Ya, sekarang kita udah bisa bunyikan alarm. Oke. Sekarang kita bagaimana meregistrasi Hanet Live Panel. Caranya sangat mudah, yaitu tinggal klik registrasinya. Jadi kita akan buka about, registrasi, lalu kita masukkan organisasi, misalnya PT YouTube, namanya, nama saya, lalu alamatnya. Lalu kita tinggal masukkan serial numbernya. Nanti kita tinggal minta hubungkan, maka dia akan kita masukkan serial numbernya tersebut. Ya, saya rasa semudah itu untuk menampilkan data dari OPC UA lengkap dengan alarm.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan berkenan dan mudah dipahami bagaimana kita membuat sebuah sistem dengan menggunakan OPGA, APMC, dan HANET. Ya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.